Halo, selamat pagi anak-anak kelas IPS Miss Princess. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN di sini lebih banyak bagaimana negara-negara anggota ASEAN saling bekerja sama satu dengan yang lain. Artinya bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan hidup negara mereka masing-masing dengan cara bekerja sama dengan lebih aktif sebagai anggota ASEAN. Lalu sebagai anggota ASEAN, lalu mereka membangun beberapa organisasi-organisasi resmi yang mereka dirikan bersama-sama di bawah ASEAN untuk menjadi wadah tempat mereka berinteraksi dengan lebih baik, berinteraksi dengan lebih cepat, sehingga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan tiap negara itu bisa terpenuhi. Karena tidak semua negara memiliki apa yang mereka perlukan. Contohnya Singapura. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam, tapi dengan berinteraksi dengan baik dengan sesama anggota ASEAN yang lainnya, Singapura bisa memenuhi sumber daya alamnya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh ASEAN untuk mengolah, untuk saling memberikan itu ekspor dan impor sumber daya alam, sehingga apa yang diperlukan oleh Singapura itu terpenuhi dengan baik. Contohnya kita Indonesia masih kurang kan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita juga membentuk, atau artinya ASEAN juga membentuk beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sehingga ada begitu banyak beasiswa yang disiapkan oleh ASEAN. Kemudian transfer teknologi antar negara bisa dengan mudah terjadi tanpa hambatan. Nah, seperti itu anak-anak maksudnya. Jadi bagaimana interaksi ini akan menjaga keamanan, akan menjaga ketertiban, akan menjaga kesolidan di antara negara-negara anggota ASEAN, sehingga 10 negara anggota ASEAN ini bisa semakin membawa wilayah Asia Tenggara menjadi satu kawasan yang terintegrasi dengan baik, artinya mencakupi semuanya dengan baik seperti itu. Dan salah satu yang sedang dibicarakan di dalam ASEAN sebagai wadah tempat mereka berinteraksi adalah bagaimana keputusan terhadap Timor Leste, negara Timor Leste. Apakah negara Timor Leste akan segera menjadi anggota baru bagi ASEAN, atau masih ada hal-hal yang harus dibicarakan lagi sehingga keanggotaan Timor Leste masih ada penundaan seperti itu. Jadi selamat menyimak. Jadi kalian jangan lupa juga mencari sumber-sumber belajar yang lain di buku paket IPS kelas 8 juga sudah ada. Jadi penjelasan berikut ini adalah sebagian kecil dari beberapa hal yang bisa disampaikan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Selamat belajar semuanya. Pada video kali ini adalah interaksi negara-negara ASEAN. Ayo, sahabat belajar bersama. Masih ingat nggak Indonesia itu ada di benua apa? Yes, kamu benar. Di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Masih ingat juga dong, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi apa? Ya, kamu benar lagi, yaitu ASEAN. Lalu, negara-negara ASEAN ini melakukan interaksi atau tidak? Seperti apa interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN? Sebelumnya kita pelajari apa itu pengertian kerjasama. Tentunya sahabat semua pasti tahu ya apa itu yang dimaksud dengan kerjasama. Oke, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama atau interaksi, pelakunya harus ada dua atau lebih. Lalu, apa saja yang mendorong kerjasama tersebut terjadi? Ayo, bisa sahabat sebutkan? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang tentunya satu
dengan yang lain berbeda keunggulan dan kekurangannya. Inilah faktor yang pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya kalian tahu ya, apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah batu bara. Sehingga dengan adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Lalu faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Inilah faktor pendorong yang kedua, yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Selain pendorong, tentunya ada faktor penghambatnya. Apa saja ya faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN? Ayo, sebelum dijelaskan, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama di sini adalah perbedaan ideologi. Tentunya sahabat semua tahu ya apa ideologi negara kita? Ya, kamu benar lagi nih, yaitu Pancasila. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi jarang ditemukan kerjasama tidak terjadi karena perbedaan ideologi. Karena kerjasama itu menguntungkan ya. Lalu faktor penghambat yang berikutnya apalagi? Ya, yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya sahabat semua pasti mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perang ya, karena perang itu banyak merugikan negara. Lalu faktor yang berikutnya apa? Ya, adapun faktor yang ketiga adalah kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN.
kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Pengembangan sumber daya manusia. 4. Peningkatan kesejahteraan. 5. Program peningkatan kesehatan berupa makanan dan obat-obatan. 6. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 7. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama selanjutnya yaitu bidang politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah sebagai berikut. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan kedamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, perdagangan gelap satwa langka dan kayu ilegal, dan yang terakhir, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Contohnya, pertama ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur Denpasar pada tahun 2012. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama selanjutnya itu dalam bidang ekonomi. Contohnya yaitu yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN, perwujudan dari pasar bebas di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. 2. Yaitu adanya ASEAN Vision 2020.